Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bertemu lagi dengan Ustadz. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita tentang perpangkatan. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian bisa menentukan perkalian pada perpangkatan dengan benar. Marilah juga kita terus bersyukur, semoga kita menjadi orang yang pandai bersyukur sehingga mendapatkan nikmat yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah nikmat kesehatan, sehingga kita bisa mengarungi pandemi ini dengan tetap terus berada dalam kesehatan sehingga tidak tertular penyakit yang sedang marak kali ini. Mudah-mudahan kita juga diberikan semangat untuk selalu mengisi kehidupan kita dengan hal-hal yang positif. Baik, kali ini kita akan membahas tentang perkalian pada perpangkatan. Kalau kita coba melihat lebih jauh, dicontohkan di sini ada permasalahan dalam kehidupan sehari-hari kita. Suatu lahan panjangnya 5 kali 10 pangkat 3 meter, sedangkan lebarnya 3 kali 10 pangkat 3 meter. Berapakah luas lahan tersebut? Nah, terkadang ada luas lahan yang disingkat pakai perpangkatan seperti itu, sehingga bagaimana cara menghitungnya? Ini kan kalau luas panjang kali lebar, nanti kan ada 10 pangkat 3 kali lagi 10 pangkat 3 ya. Jadi ini adalah salah satu contoh permasalahan yang dapat kita selesaikan nantinya dengan perkalian pada perpangkatan. Baik, untuk lebih lanjutnya kita amati dulu. Contoh perkalian pada perpangkatannya adalah 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 3 di sini. Kalau kita jabarkan kembali, 3 pangkat 2 berarti 3 sebanyak 2 dikalikan sebanyak 2 kali, dan 3 dikalikan sebanyak 3 kali ya. Jadi kalau kita hapus kurungnya, 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 bisa disederhanakan menjadi ya, ada 5, berarti dia 3 pangkat 5 ya. Jadi ini kita sudah mendapatkan nantinya sifat. Dari sini langsung saja ke sini nantinya ya, tanpa perlu pian jabarkan lagi seperti ini. Kita coba lagi yang ini. Negatif 3 pangkat 2 dikali negatif 3 pangkat 3. Negatif 3 pangkat 2 berarti 2 kali. Ini 3 kali lagi. Kalau dikalikan sama aja kan? Negatif 3 pangkat 5. Nantinya bisa disingkat langsung ke sini ya. Kita lihat nanti ada sifatnya. 5 pangkat Y pangkat 5 salah. Kali Y pangkat 3. Ini kita jabarkan jadi Y-nya ada 5 kali dan Y-nya ada 2 kali. Perkaliannya kalau kita hapus tanda kurungnya sama aja kan, Y-nya pangkat 1 2 3 4 5 6 7. Jadi Y pangkat 7. Dari ini, dari tabel ini kita bisa menyimpulkan bahwa, coba kita lihat, ini pangkatnya 5, ini pangkatnya 2, ini 7 ya. Ternyata pangkatnya tinggal ditambahkan saja. Basisnya sama ya, angka yang besarnya itu sama. Ini catatan untuk angka yang sama, basis, ini basis ya. Kalau ini pangkatnya, jadi pangkatnya tinggal ditambahkan. Jika basis yang sama dikalikan, pangkatnya tinggal ditambahkan. 5 tambah 2 sama dengan 7. Jadi berapapun di sini, misalnya ada A, B, C, D, atau misalnya ada angka ya, 5 pangkat 5 kali 5 pangkat 2 berarti 5, hasilnya 5 pangkat 7, seperti itu. Ini adalah
berarti dia boleh pakai simbol apapun ya. Nanti bisa pakai A, boleh pakai kita enaknya sini aja, A pangkat M misalnya dikalikan, nah A nya sama kan, basisnya sama, pangkatnya berbeda. Nanti jika dikalikan ini tinggal pangkatnya ditambahkan. Nah, pangkatnya saja yang ditambahkan, basisnya tetap. Ya. Selanjutnya, ini kita coba bagaimana cara menyederhanakan hasil yang sederhana ya. Berarti kita langsung saja pakai sifat ya. Berarti ini basisnya sama 1/3, ini 1/3, berarti hasilnya nanti 1/3, pangkatnya tinggal kita tambahkan. 2 tambah 5 sama dengan 1/3 pangkat 7. Tidak usah pakai sepertiga kali sepertiga, terus lagi kali 1/3 kali sampai 5 kali kan. Ternyata itu seperti itu agak lebih panjang nantinya. Ini akan memudahkan pian dalam perhitungan. Jadi sifat ini berguna untuk memudahkan pian dalam perhitungan nantinya. Biasanya ada yang seperti di fisika ya, yang pangkat-pangkat tuh. Ini pangkatnya yang positif dulu, nanti yang negatif kita bahas. Jadi di sini sederhanakan operasinya. Jadi A kali A pangkat N sama dengan A M ditambah N tadi ya. Kalau dia dikali, pangkatnya tinggal ditambah. Nah, ini kita coba lihat lagi mati tabel berikut. Ini perpangkatan, cuman dipangkatkan lagi ya kan. 4 pangkat 2 pangkat 3 ya, sama aja dengan 4 pangkat 2 kali 4 pangkat 2 kali 4 pangkat 2. Ini dijabarkan lagi ya, 4 kali 4 4 kali 4 4 kali 4. Ternyata hasilnya kita hilangkan kurungnya, 4-nya ada berapa? Ada 6 ya. Jadi nanti kita lihat nanti sifatnya dari sini, walaupun tanpa memakai yang ini lagi, kita dapat sifat yang ini 4 pangkat 6 juga. Cek aja, coba diperhatikan nanti sambil dilihat kembali ya. Kalau ini ada 4 ada 2, nanti hasilnya 8 ya. Cara panjangnya coba lihat, 4 jadi 8 kan S nya. Yang ini juga. Nah, ini apa? Dari ini kita lihat pangkatnya ya. Apabila di dalam kurung seperti ini pangkat, terus ada di luar kurungnya ada lagi pangkat, nanti kita lihat 2 dan 3 ini jadi 6. Diapakan itu? Dikali ya. Jadi pangkatnya dikali apabila di dalam kurung nih, ada dalam kurungnya. Kalau tadi kan kali ya, ini dalam kurung, dan di luar kurung ada pangkat, nanti tinggal dikalikan ya. Kita lihat sama terus kan, ini 3 kali 2 6, 4 kali 2 8, 2 kali 4 8 juga. Nah, ini dengan catatannya dengan basis yang sama. Basisnya tuh yang bilangan dipangkatkannya tuh. Pangkatnya tinggal kita kalikan. Basisnya tetap ya. Basisnya tetap di sini. Kalau 4 di sini 4 juga, basisnya di sini 4 juga. Kalau S ya S juga gitu. Kalau misalnya A nanti A juga, seperti itu. Nah, ini bagaimana? Kita langsung saja. T apabila dalam kurung sama di luar kurung ada pangkat, tinggal kita kalikan 4 kali 3 sama dengan T pangkat 12. Sudah. Tidak usah lagi pakai yang lebih panjang tadi. Ini kesimpulannya. Secara umum, A pangkat M di dalam kurung dipangkatkan lagi N ya, dapat diubah menjadi ya, hingga pangkatnya dikalikan ya, seperti itu. Basisnya tetap ya, basisnya tetap sama. Ada lagi ini yang berhubungan dengan perkalian dari perpangkatan dulu. Nah, ada juga yang seperti ini, 2 kali 3 dalam kurung ya, terus dipangkatkan 3. Apabila di sininya kali, nah ini kali kan,
Ini mudah saja, nanti ada dapat sifatnya lagi. Jadi kita jabarkan menjadi ini 2 kali 3 kali 2 kali 3 kali 2 kali 3. Kita hilangkan kurungnya, kita dekatkan duanya, tiganya dikumpulkan, jadi hasilnya 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 3. Coba kita lihat di sini nanti apa namanya sifatnya. Kita lihat ini juga seperti itu. Kumpulkan 5-nya, kumpulkan 2-nya, 2 pangkat 4. Ini seperti itu juga, sama seperti cara di atas. Nanti hasilnya seperti ini. Kita lihat apa sih cara pintasnya. Kita lihat di sini 3, hasilnya 2 pangkat 3 ya. Jadi gini, 2 dipangkatkan 3 dikali 3 pangkat 3. Jadi dua-duanya yang ada di dalam kurung ini dipangkatkan yang ada di luar kurung. Ya. Ini juga seperti itu, 2 pangkat 4 ya kan? 5 pangkat 4. Ingat, ini harus tanda kali ya. Kalau nanti tanda tambah atau kurang nanti tidak berlaku ini. Nah, ayo mencoba, kita coba di sini. Tinggal gini aja langsung. Nggak usah yang cara panjang tadi lagi. 2 pangkat N kali Y pangkat 2. Gitu aja udah. Ini adalah penyederhanaannya. Secara umum untuk A kali B di pangkatan M dapat diubah menjadi ya, ini sifatnya A pangkat M kali ya B pangkat M ya. Seperti itu. Nah, ini adalah kesimpulannya pada operasi perkalian perpangkatan dengan sifat pokok yang sama. Ini sama, ini bilangan pokok ya. Bisa juga disebut dengan basis. Basisnya sama. Berlaku sifat apabila dikalikan bilangan basisnya sama, pangkatnya tinggal ditambahkan. Apabila dalam kurung ya, pangkat bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, tinggal dikalikan pangkatnya. Kalau yang ini perkaliannya ada di dalam kurung, nanti dipangkatkan, hasilnya jadi dua-duanya punya pangkat ya, A pangkat M dan B pangkat M. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh yang ada di buku halaman 20, buku ke-13 ya, nomor 3A. Kita bahas di sini. Sederhanakanlah ini ya, perpangkatan ini. Kita coba ya, dengan memakai sifat yang sudah kita pelajari sebelumnya, yang ini tadi. Kita bisa dengan mudah menyederhanakan perkalian pada perpangkatan ini. Berarti seperti ini, kita lihat dulu 2 ya. Ini 2 ini berarti Y pangkat 3. Kita seperti itu dulu. Kali 2Y pangkat 7, berarti kita pecah dulu ya, supaya jangan bingung. Sebenarnya 2Y pangkat 7 sama aja dengan 2 kali Y pangkat 7 ya. Dikali. Yang ini bisa kita anukan. Ini sebenarnya 3Y itu berarti 3 kali Y ya. 3 kali Y ya. Pangkat 2. Tinggal kita pecah. Ini dulu ya yang kita bahas. Yang ini tetap dulu. Yang kita pecah. Yang ini dulu. Satu sifat dulu yang kita gunakan. Yang ini ya. Jadi 3 pangkat 2 ya kan tadi. Dan Y pangkat 2. Nah, kita lihat di sini Y-nya aja 3. Kita kumpulkan yang angka dengan angka, yang huruf dengan huruf ya. 2. Ini sudah ditulis 3 pangkat 2 berarti 9 ya, langsung saja. Y pangkat 3 kali Y pangkat 7 dan Y pangkat 2. Berarti 2 kali 9 ada 18 ya. Y pangkat 3 kalikan Y pangkat 7 kalikan Y pangkat 2, tinggal kita tambahkan ya. Y ya 3 nih sama aja, 3 kali 7 3 kali Y pangkat 3 dan Y pangkat 7 tinggal kita tambahkan. Karena ada lagi berarti tambah lagi ya. Gitu ya. Misalnya 18 kali Y 10 tambah 2 12 ya. Ini bisa disingkat lagi tulisannya. Kalau tidak ada tanda tulisannya langsung ini aja.
Nah, seperti itu. Ini adalah contoh latihan yang ada di buku halaman 20 ke 13. Ya, dengan sifat-sifat tadi bisa mengurangi proses perhitungan matematikanya seperti itu. Nah, di dalam surah Al-Isra ayat 26-27, wa atizal qurba haqqahu wal miskina wa banas sabil wa la tubazzir tabdzira. Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghamburkan hartamu secara boros. Ini adalah salah satu kaitannya dengan hidup dalam Al-Quran. Jangan sampai kita berlaku boros ya. Ya, kita hari ini belajar tentang penyederhanaan ya, termasuk dalam perhitungan ya. Tapi bisa juga kita kaitkan dengan jangan sampai kita berhamburkan uang ya, mengambilkan harta ya. Apalagi di pandemi ini, lebih baik kita sedekahkan kepada orang-orang yang lebih berhak ya, kepada keluarga kita, kepada orang yang lebih miskin, dan ada orang yang dalam perjalanan ya, seperti itu. Karena apa? Karena sesungguhnya pemboros ya, innal mubadzirina kanu ya ikhwanash syayatin. Sesungguhnya pemboros itu adalah saudaranya setan. Wa kana syaitanu li rabbih kafura. Dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Ya, mudah-mudahan kita tidak menjadi saudara-saudara setan ya. Kita hidup dengan sederhana, tidak menghamburkan harta secara boros, dan bahkan kita bisa menjadi orang yang lebih baik dengan cara memberikan kepada yang berhak ya, seperti itu. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini ada manfaatnya. Kira-kira sampai di sini dulu pembahasan kita. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat selalu.